Saya anggap itu kedunguan. Kedunguan nggak perlu dimaafkan, karena itu melekat di kepalanya. Jadi perbaiki di kepala. Dan saya tahu dan saya catat itu. Artinya gini, Bang Rocky. Artinya selama ini, Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah, terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gimana mau dukung saya pikiran ya. Anda? Karena Anda kan bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin, karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa, karena saya bukan siapa-siapa itu. Dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Kita di... Tadi Bung Rocky Gerung yang sok tahu ini bilang bahwa tentu sudah, jadi jangan sok tahu. Dan Anda nggak boleh mengatakan sudah. Itu bukan hak Anda. Dan Anda saya tahu dan saya Anda catat itu. Saya catat itu, Pak. Saya catat itu. Jadi ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim. Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Udah. Mana mungkin? Saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Al-Quran. Ini kedunguan kedua nih. Tadi Ruhut Sitompul. Udahlah, nggak ada bagusnya kok semua. Bukan dan pemerintah. Ini saya kasih tahu tadi. Nggak ada. Saya mau bilang tadi, Presiden Jokowi bagus mengkonsolidasi partai politik itu. Itu saya kasih poin. Tapi infrastruktur tidak bagus. Bahkan jadi seperti saya sebut bagus semua itu. Faktanya Apa? infrastruktur pun tinggi penilaian rakyat. Iya, infrastruktur kegunaannya, tapi skala ekonominya itu yang dipersoalkan oleh ekonom yang berpikir tajam itu. Bukan yang berpikir dangkal, itu soalnya tuh. Keadaan masyarakat yang sekarang hidup dengan memproduksi kebencian. Dari mana datangnya itu? Dari mana kebencian berasal ya? Justru mestinya itu berhenti di zaman ini. Karena itulah keluar Perpu Ormas. Nah, ini karena itu keluar Perpu Ormas. Dari dalam kebencian muncul, dari dalam dibuat ormas. Jadi you putar-putar logikanya, akhirnya you terjebak sendiri di situ. Bukan. Gini. Faktanya. Di sini kalau fatsun politiknya agak kurang. Inilah seperti yang dikatakan Profesor tadi, Menseknek. Sebentar, Bu. Pemerintah ini sekaligus menghasilkan masyarakat yang terbelah. Itu poinnya tuh. Yang salah cuma satu. Ruhut. Ya. Ada jejak digitalnya, masih ngomongin dungu dan bahkan ngatain buzzer tuh tempurung. Maksudnya apa sih, Bang? Saya menyebut itu semua bukan sebagai evaluasi terhadap seseorang atau sejumlah orang. Tapi saya menggambarkan faktanya aja, masih ada kedunguan, masih ada buzzer dungu. Ada buzzer cerdas juga. Jadi itu bukan evaluasi itu deskripsi aja. Deskripsi aja, jadi nggak menuju ke satu kelompok tertentu kah? Setelah ada reaksi baru saya paham, oh itu yang dimaksud. Bahkan saya paham setelah mereka Bang bereaksi. Ruhut juga waktu terakhir Bang Rocky kesini masih perdebatannya sengit banget waktu itu, Bang. Rocky ini sahabat saya dari zaman Jepang. Rocky. Padahal dia orang Belanda. Rocky selalu menunjukkan keindependenannya. Kau nggak independen. Aku memihak kepada salah satu calon, kau salah satu calon. Salah? Salah atau enggak? Tidak salah. Tapi setelah taunya yang menang calon aku, bukan salah. Kau makin galak. Gini ya, saudara Ruhut ini dia mampu untuk menghidupkan kedunguannya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang tidak berhubungan itu. Keluar lagi Bang dungunya nih Bang. Ya saya kan udah katakan, kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar orang dungu. Karena yang lagi ngomong Raja Dungu. Iya memang. Sakit hati nggak, Bang, kalau dibilang Raja Dungu? Saya tuh nggak pernah sakit hati pada urusan publik. Bahkan kalau Ruhut bilang nanti ada orang, saya minta maaf terhadap fitnah segala macam. Saya bilang, saya nggak anggap itu fitnah. Saya anggap itu kedunguan. Kedunguan nggak perlu dimaafkan, karena itu melekat di kepalanya. Jadi perbaiki di kepala. Sambil menjadi devil's advocate saya, advocatus diaboli. Tahu artinya? Advocatus diaboli. Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya
kompilasi. Ya, ngomong Yang aja. ini Bang Ruhut yang jawab. Saya kebetulan lawyer papan atas. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Oh, Ayo gitu. silakan. Oke. Ngomong aja. Oke. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law. Jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit. Dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus itu. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. karena itu, saya bangga Siapa anak-anak. kau? Benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca Bukan. ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya, ini caranya. Makasih Rocky. Ini Ini kan tadi bukan soal pribadi. Ini bukan soal pribadi, di sini kita nggak. Tapi pengennya nih kenapa nih dia justru nggak nyambung gitu kalau ngomongnya sama kita kan.